Halo semua, saya Bonar Situmorang. Pada video berikut aku akan berbagi tentang bagaimana cara uji variansi inflation factor atau disingkat dengan VIF yang merupakan salah satu asumsi yang harus dipenuhi ketika kita ingin melakukan uji regresi. Ya, langsung kita coba pahami bersama apa sih sebenarnya uji VIF ini. Ya, ini adalah uji yang biasa juga disebut tujuannya adalah untuk melihat multikolenialitas dalam variabel kita. Nah, di mana keadaan ketika terhadap dua atau lebih variabel independen yang sangat berkorelasi. Nah, biasanya ataupun logika berpikirnya kan kita kalau mau uji regresi, ya ada beberapa variabel independen dan ada beberapa variabel dependen seperti itu. Nah, di antara variabel independen ini diharapkan tidak ada korelasi yang kuat seperti itu. Tidak ada asosiasinya seperti itu. Nah, kita bisa lihat misalnya di contoh ini aku buatkan misalnya independennya ada 4 mulai dari X1 sampai X4. Kemudian satu dependennya. Yang dimaksud dari multikolonialitas itu adalah di mana antara X1, X2, X3, X4 itu tidak ada korelasi ya. Jadi kita membuat model statistiknya hanya antara variabel independen yang memungkinkan ataupun kita prediksi ada korelasi dengan variabel dependennya seperti itu. Nah, ketentuannya adalah di mana kebanyakan literatur itu menunjukkan nilai VIF seluruh model ya, nilai VIF untuk variabel independennya tadi harus ya kurang dari 10 maka disebut tidak ada multikolenialitas. Artinya lulus asumsi untuk uji regresi. Berbeda ketika misalnya lebih dari 10 atau bahkan mungkin ratusan ya tentunya itu terdapat multikolenialitas antar variabel independennya. Langsung kita praktikkan di dalam stata, di mana di stata ini nanti kita coba melihat dua case, yang satu variabel yang merupakan terdapat multikolenialitasnya dan yang satu tidak. Datanya kita pakai data yang sudah ada di dalam stata ini. Ya, kita tinggal memanggil ataupun tinggal memerintah untuk stata mengeluarkan set data yang sudah ya kalau saya sebutnya terintegrasi di dalam stata. Ya, langsung ini merupakan jendela awal stata ya teman-teman seperti yang sudah aku sharing di beberapa video sebelumnya. Ya, di situ kalau kalian menggunakan stata yang dengan lisensi original dari Stata Corporation-nya akan langsung dimuat di sini kalau per tahun ya. Ini apakah kita langganannya per tahun atau mungkin lifetime ya. Kemudian akan disebutkan serial number-nya, kemudian lisensinya kepada siapa. Nah, ada banyak hal ya yang bisa kita update ketika nanti misalnya Stata ini memperbaharui. Nah, kalau yang original kita bisa perbaharui dan banyak fitur yang bisa kita langsung akses dengan Stata ini bahkan dari websitenya Stata itu gratis ketika kita mendapatkan software yang em, original seperti itu. Langsung ke contoh kasus tadi, teman-teman kita panggil data menggunakan komen ini ya dengan perintah di komen ini adalah web use, kemudian salah satu datanya adalah body fat, kemudian clear. Oke, kita enter, maka akan dimunculkan ya data yang ada nantinya di data view ya, yaitu body fat. Ya, untuk melihatnya kita bisa lakukan dengan cara edit, maka akan dimunculkan data editor seperti ini, yaitu variabelnya types, kemudian thick, kemudian medium dan body height. Ya,
Untuk informasi lebih lengkapnya di sebelah kanan ini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat bahwa tribes itu adalah skinfold thickness, kemudian type adalah type circumference, dan selanjutnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini tergantung entry data yang ada di statanya. Ini sudah terintegrasi ya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Ketika ingin mengubah pun mungkin ketika kita panggil datanya akan sama saja dikeluarkan seperti itu. Intinya kalau kita lihat di sini adalah variabelnya, setiap observasinya adalah berwarna hitam ya. Berwarna hitam artinya data kita ini numerik ya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah teman-teman kembali ke jendela awal tadi, kemudian silahkan lakukan regresi dulu ya. Kemudian kita misalkan variabel dependennya adalah body fat ini. Kita tinggal arahkan ke kanan, kemudian tekan ini sekali, maka akan ditambahkan di komen ini. Kemudian kita lanjutkan dengan variabel ini. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan variabel ini. Kemudian kita lanjutkan dengan yang terakhir midterm. Ya, setelah itu kita enter. Maka Stata akan mengeluarkan hasil regresi bentuk tabel seperti ini, di mana bisa kita dapati di dalam tabel ini beberapa informasi yang bisa kita highlight ya, mulai dari number of observation, kemudian ada R squared, kemudian adjust R squared, dan kemudian kita bisa lihat yang penting ketika melihat regresi adalah coefficient ya. Kemudian bisa kita maknai juga data kita dari misalnya uji signifikansi ya. Kemudian ada 95% confidence interval. Ya, saya rasa teman-teman bisa membaca data ini ya, ataupun kalau ingin tahu lebih dalam lagi di videoku sebelumnya ada menjelaskan tentang cara uji regresi dan membaca datanya. Seperti itu. Silahkan dicek karena dalam video ini kita fokuskan untuk melihat asumsi FIF dalam regresi. Nah, setelah itu kita coba dengan melihat uji FIF-nya adalah dengan perintah stat ya. Kemudian lanjutkan FIF. Kemudian kita enter. Maka dihasilkan ya di antara variabel tadi ya, termasuk tribes, kemudian type, kemudian midterm tadi, dimunculkan data ataupun tabel FIF-nya. Nah, di sini kalau kita lihat adalah 708,84 untuk tribes. Kemudian untuk 564 untuk type, kemudian 104,61 untuk midterm. Ya. Jadi berdasarkan ketentuan yang tadi di sini, ketika nilainya kurang dari 10, berarti dia tidak ada multikollinearitas. Sedangkan kalau kita lihat di data ini, ya, FIF-nya itu melebihi 10, bahkan melebihi dari angka 100 seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa dalam data ini, dalam uji asumsi regresi ini dia tidak lolos, jadi tidak layak kita lakukan uji asumsi seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita ingin melakukan uji FIF ini, ya, variance inflation factor ini, kita terlebih dahulu uji regresi terhadap variabelnya. Ya, jangan lebih awal FIF, kemudian kita lakukan uji regresi, maka dia tidak akan bisa kita lakukan. Nah, ini salah satu case di mana dia terdapat multikollinearitas, ya. Sedangkan untuk case kedua, misalnya kita ambil contoh data yang sudah terintegrasi di Stata ini. Sebelumnya silahkan ketikkan clear di komen, kemudian enter,
Kemudian kita panggil data yang baru untuk stata. Yang ada di stata ini dengan perintah sysuse, kemudian ketikkan live x. Ya, kemudian enter, maka dimunculkan life expectancy tahun 1998. Untuk melihat datanya, bisa juga selain daripada edit, kita bisa melakukan perintah browse. Ya, kita ketik yes. Hanya saja ketika ini adalah data yang kita miliki, misalnya kita impor atau kita entry, ketika menggunakan perintah browse tadi, itu berarti kita tidak bisa mengedit. Ya, kita tidak bisa mengedit propertiesnya di sini. Nah, kecuali tadi dengan perintah edit, maka kita bisa edit informasi ataupun kita tambahkan atau kita kurangi seperti itu di data editornya. Hanya saja ini dengan browse. Jadi di sini ada region, ada country, ada POP growth, kemudian LEXP dan sebagainya. Di sebelah kanan ini bisa teman-teman lihat apa label ataupun apa informasi yang lebih lengkap untuk setiap variabelnya. Hanya saja di sini bisa kita lihat bahwa ada warna biru, ada merah, ada hitam. Nah, biru ini ditandai bahwa data kita itu sebenarnya string, tetapi kita berikan label, mungkin label 1, 2, 3, 4, atau 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga yang dikenali di sini adalah selain daripada stringnya, juga labelnya. Kemudian country ini merah, ini berarti data kita itu string, kata atau huruf ya. Sedangkan yang POP growth dan sampai save weather ini dia sampai dia adalah data numerik berwarna hitam. Itu untuk mengenali data editor di mana kita bisa melihat langsung ya teman-teman dari warnanya. Kemudian untuk berikutnya kita lakukan hal yang sama, hanya saja ini sebagai contoh ya teman-teman, kita bisa melakukan regresi terhadap data ini, misalnya variabel dependennya adalah life expectancy at birth ya. Kemudian untuk berikutnya kita buat dua independen, misalnya POP growth ini, kemudian GNPPC ini ya. Kemudian kita enter, sama halnya ya dengan yang tadi, dimunculkan tabel mulai dari source, kemudian number of observation di sebelah kanan ini, kemudian coefficient dan sebagainya. Ya, kita lihat di sini bahwa data P itu ya, P value-nya itu 0,047, 0,000, 0,000 ya. Artinya di bawah dari mungkin kita gunakan 5% atau 0,05, berarti bisa kita lihat bahwa ini lebih rendah daripada 0,05. Nah, untuk uji berikutnya dengan cara yang sama ya, kita bisa kopikan ini, kemudian copy, kemudian lakukan perintah start viv, kemudian enter. Maka di sini untuk variabel independennya yang tadi GNPPC dan POP growth itu adalah 1,15. Demikian juga untuk POP growth 1,15. Artinya apa? Itu tadi di bawah 10 ya, bahkan 1 ya, berarti sangat rendah. Seperti itu berarti tidak terdapat multikolineritas di variabel independennya. Seperti itu. Jadi kalau asumsinya data pertama tadi tidak bisa kita lakukan uji regresi karena tidak lolos uji asumsi FIF atau FIF, sedangkan yang untuk start FIF yang case kedua itu berada di angka 1,15, sehingga bisa kita lihat tidak terdapat kolineritas, sedangkan yang tadi terdapat kolineritas antar variabel independennya. Ya, demikian caranya untuk mempermudah teman-teman
melakukan uji ataupun hal yang sama ketika nanti misalnya membuka stata dengan step atau langkah yang sama, bisa kalian simpan history dari komen ini dengan klik kanan kemudian select all, kemudian nanti kalian bisa change selected to do file editor. Kemudian di sini kalian bisa melihat bahwa file editornya seperti ini 1 sampai 9 ya. Kemudian kalian bisa simpan di mana yang ingin disimpan. Kemudian nanti ketika ingin melakukan hal yang sama ya, kalian tinggal jalankan di sini ketika di waktu yang berbeda. Ya, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman. Silahkan ya komentar jika ada yang ingin ditanyakan, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.